Hai, baik. Perkenalkan, nama saya Foris Wijaya. Kali ini saya akan memaparkan terkait Machine Learning for Quality Control in Food Safety untuk memenuhi tugas dari pengendalian mutu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, ini adalah latar belakangnya, di mana yang kita tahu itu quality control ini penting banget dalam industri pangan, di mana dia gunanya untuk menjaga kualitas hasil dari produk yang diproduksi. Nah, terus dalam perkembangannya, pengendalian mutu atau quality control ini itu dilakukan dengan metode tradisional, manual dengan manusia. Nah, di mana yang kita tahu kalau dengan metode itu tuh nanti hasilnya akan lebih lambat dan juga lebih mahal karena kita harus mengeluarkan biaya cost lagi untuk ke sumber dayanya, di mana kita menggunakan orang. Nah, lalu di sini tuh kita akan mengkaji terkait machine learning atau pembelajaran mesin, di mana ini tuh bagian dari AI. Apakah nanti dengan diaplikasikannya machine learning dalam quality control di produk pangan ini akan menjadi lebih cepat, akan menjadi lebih efisien. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di mana tujuannya yang pertama itu kita akan menganalisis peran dari machine learning itu sendiri, lalu kita akan mengidentifikasi beberapa metodenya juga karena ada banyak beberapa metode. Nah, lalu di sini juga kita akan membahas terkait mengetahui manfaat juga tantangannya dalam penerapan machine learning ini di skala industri juga. Untuk manfaatnya sendiri itu nanti akan memberikan wawasan terkait penerapan dari teknologi learning machine dalam industri pangan. Ini baik untuk para produsen juga. Lalu yang kedua itu yang utamanya, jika kita menggunakan learning machine, pasti ingin meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dari produk itu sendiri. Baik dari segi cost atau biaya, juga nanti hasil akhirnya. Nah, di mana kita ingin punya manfaatnya nih, apakah benar dengan penerapan dari teknologi learning machine ini, machine learning akan meningkatkan dan meningkatkan kualitas dan juga menurunkan dari costnya sendiri itu. Jadi dia lebih efisien. Nah, manfaat yang ketiga itu dia mendukung dari pengembangan sistem pangan yang lebih aman, efisien, juga berkelanjutan untuk kedepannya. Di mana jika ini kan baik komputer atau secara online ya, jadi akan lebih aman karena minim kontak fisik dengan manusia. Di mana yang kita tahu salah satu penyebab dari kegagalan suatu produk juga itu kan karena adanya kontak kontaminasi silang baik dari manusia itu sendiri yang melakukan proses produksinya secara tidak sengaja maupun lainnya. Nah, dengan penggunaan machine learning ini, kontak dengan manusia akan lebih sedikit. Jadi diharapkan nanti hasilnya itu lebih aman, minim kontaminasi dan juga untuk potensi kerusakan dari kualitas itu sendiri juga lebih menurun. Nah, sekarang kita akan bahas terkait metodenya. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode sistematik literatur dengan pendekatan PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nah, data ini dikumpulkan dari database Scopus dengan rentan tahunnya dari 2005, maaf, sampai hingga 2025. Jadi rentan 20 tahun yang dibilai dipasok. Nah, lalu nanti didapatkan itu totalnya dari 124 artikel. Nah, dari 124 anak ini kan dilakukan proses seleksi lagi berdasarkan kriteria inklusif dan juga eksklusivitasnya, sehingga diperoleh nanti ada 25 artikel yang paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, di mana studi ini juga mencakup berbagai aplikasi learning machine, metodenya itu beberapa dibahas. Lalu pengendalian mutu pangan juga ada analisis kualitasnya, deteksi cacat, juga optimasi bahan dan sistem rantai pasoknya. Nah, untuk hasil pembahasannya, yang pertama itu ada aplikasi machine learning dalam quality control pangan juga itu menerapkan beberapa bidang utama. Itu yang pertama ada di analisis kualitas pangan, lalu ada deteksi cacat produk, lalu ketiga ada
estimasi bahan dan formulasi. Keempat itu ada pengendalian pengemasan. Kelima ada manajemen rantai pasok. Dan keenam itu ada integrasi industri 4.0. Nah, di mana eh, setiap machine learning itu ada tujuan, ada subjek utama yang ingin dibahas. Jadi tidak semua learning machine dapat digunakan dalam semua bidang yang ingin diambil nih. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu analisis kualitas pangan, akan digunakan learning machine yang paling relevan, di mana dia paling sesuai untuk dapat meneliti dari kualitas mutunya itu sendiri pangannya. Nah, lalu juga ada metode learningnya yang digunakan. Jadi metode yang paling banyak digunakan itu adalah metode dari neural network. Khususnya dalam deep learning seperti convolutional neural networks atau CNN. Lalu selain itu juga ada beberapa metode lain seperti ada random forest, support vector machine atau SVM, and gradient boosting. Nah, kenapa sih CNN ini eh, lebih dominasi gitu? Ini dikarenakan kemampuan dari machine learning CNN ini dalam mengolah data itu lebih kompleks, di mana dia bisa mengolah lebih lebih jauh lagi dibanding mesin learning yang lain. Ah, terutama di sini tuh yang paling di highlight itu dia ada bisa untuk mengolah data dari citra. Di mana data data citra itu adalah berupa data gambar. Nah, jadi nanti produk itu akan melewati scan di gambar, mesin itu akan menangkap suatu gambar dari produk itu dan akan dicek dari kualitas dari segi warnanya, bentuk, ataupun kerusakan benturan. Nah, untuk sisi ini itu paling utama dan juga yang paling bagus untuk me- mengolah datanya itu adalah CNN. Makanya CNN itu yang paling mendominasi di penggunaan metode machine learning ini dalam quality control pangan. Nah, lalu ada juga jenis data dalam quality control pangan. Yang pertama itu ada data citra, tadi yang dibilang itu eh, imaging atau gambar. Ini yang paling dominan karena digunakannya itu untuk seperti tadi disebutkan ada untuk melihat warna, apakah warna itu segar atau tidak, itu berdasarkan warna. Lalu juga ada mendeteksi cacat, di mana kita akan melihat adanya rusak, retakan, atau benturan, ataupun eh, ada invasi dari luar seperti ada jamur ataupun ada benda asing dan sebagainya. Lalu juga dia menilai dari bentuk suatu produk. Misalnya apel harusnya oval, dia malah ada penyok atau kerusakan di bagiannya nanti akan terdeteksi. Yang kedua itu ada data sensor, di mana data sensor itu bentuknya tuh pakai alat sensor. Dia tuh bentuk eh, statis juga. Jadi dia mengukur dari suhu seperti kelembapan, terus ada kadar CO2 ataupun etilen dan bisa seperti mengukur pH juga seperti itu. Lalu kalau data spektroskopi itu dia mengukur dari intensitas cahaya dari suatu bahan itu. Jadi nanti akan kita tahu nih, contohnya kita ingin menguji kualitas mutu suatu kandungan seperti ada protein ataupun kadar air, gula, itu nanti bisa pakai data dari spektroskopi ini. Lalu ada juga data multimodal, di mana ini tuh data kombinasi dari ketiga ini. Bisa dari ada data citra dengan sensor, ataupun citra dengan spektroskopi, ataupun sensor dengan spektroskopi. Nah, nanti dia itu mesin yang digunakan itu lebih canggih karena bisa kombinasi dari data-data yang digunakan. Nah, jadi penggunaan yang paling penting itu sebenarnya adalah secara gamblang adalah di data citra, karena ini data yang paling dominan, paling mudah untuk diketahui dan dikenali kerusakan dari data citra ini sendiri. Jadi mendeteksinya itu secara real time karena kita tahu bentuk dan juga kecacatan dari suatu produk.
Nah, ini ada perbandingan dari kinerja metode machine learning sendiri itu yang metodenya itu ada banyak ya. Ada ini ada CNN, ada juga dari ANN atau Artificial Neural Network, ada SVM, ada Support Vector Machine, ada Random Forest, Gradient Boosting, YOLO, NKKNN atau K Nearest Neighbor, di mana setiap jenis metode machine learning ini punya jenis data yang berbeda. CNN itu dia ada di citra atau image, gambar. Lalu ada NN dia pakai sensor dan spektroskopi. Lalu SVM itu bisa data kecil dan spektroskopi, ada data campuran. Ini Forest ini bisa data campuran jadi kombinasi. Ada data numerik dan data citra juga. Nah, ini bisa dilihat juga untuk aplikasi utama itu beda-beda. Di mana CNN yang kita tahu itu bisa untuk mendeteksi cacat, jadi klasifikasi kualitas, contohnya keseragaman, kayak bentuk apel seberapa harus seragam, nah seperti itu. Nah, kalau ANN itu contohnya untuk mendeteksi kualitas seperti kadar gulanya, air, ataupun protein. Nah, masing-masing CNN dan CNN maaf, masing-masing machine learning ini punya kelebihan juga kekurangannya sendiri, di mana kelebihan dan kekurangannya ini harus dipertimbangkan terhadap juga produk yang ingin diketahui kualitasnya. Jadi, pemilihan dari kualitas machine learning ini juga menentukan nanti hasil dari deteksi yang ingin didapatkan. Jadi, kita tidak bisa sembarang memilih, harus disesuaikan dengan produk yang ingin digunakan. Namun, yang paling dominasi balik lagi ada CNN, di mana kinerja akurasinya itu dari 95 sampai 99% akurat dia. Dan yang paling rendah itu ada di KNN. Dia karena datanya sangat sederhana juga, tapi dia mudah digunakan. Hanya itu, datanya lebih sederhana dan lebih lambat kalau untuk menggunakan data besar. Nah, lalu tantangannya sendiri itu dalam penggunaan machine learning di quality control pangan, itu yang pertama itu ada keterbatasan data. Nah, keterbatasan data. Terus yang kedua ada variasi produk. Yang keempat ada kondisi lingkungan yang berubah. Keempat ada biaya tinggi, lalu ada integrasi sistemnya, ada keterbatasan juga dari sumber daya manusia atau orangnya, lalu ada overfitting dan juga terkait regulasi dan kepercayaan. Untuk masing-masing itu keserbatasan data itu sebenarnya kita tahu kita belum punya cukup baik data yang bisa diketahui. Untuk variasinya itu balik lagi setiap machine learning punya kualifikasinya masing-masing penggunaannya. Tidak bisa disamaratakan karena produk itu sangat banyak dari bentuk, ada ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu suatu tantangan karena kita harus mesin itu harus menyesuaikan. Lalu ada kondisi juga lingkungan. Ini terkait pencahayaan dan juga suhu yang berubah-ubah. Apalagi jika machine learning ini membutuhkan suhu yang perlu dijaga. Nah, itu cukup sulit. Biaya tinggi seperti yang kita tahu. Ah, machine learning ini menggunakan alat-alat yang memiliki sensor dan menggunakan komputer. Nah, yang ini tidak murah ya, cukup mahal. Lalu integrasi sistem di mana harus dilakukan integrasi sistem supaya dia bisa secara real time diketahuinya. Yang terkait keterbatasan SDM ini juga, SDM itu masih belum bisa mengoperasikan machine learning karena belum awam, masih awam. Ah, machine learning ini tuh bisa akurat dan sangat diterapkan, tapi ya balik lagi masih punya kendala-kendala yang bisa kita tangi ke depannya dengan pengembangan-pengembangan. Yang pertama itu ada di data, ada biaya, variasi produk, dan juga implementasinya di industri yang belum maksimal. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi penerapan machine learning dalam pengendalian mutu industri pangan ini punya perkembangan yang me- meyakinkan, yang oke untuk ke depannya. Jadi teknologi ini tuh mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, terus juga akurasi dalam mendeteksi suatu kualitas produk pangan, di mana ini bagus untuk
mendeteksi keamanannya juga dibandingkan metode konvensional yang harus mandiri per orang satu-satu dan memakan waktu. Ini bisa lebih cepat karena secara real time menggunakan komputer. Tapi memang untuk implementasinya sendiri itu masih kurang karena banyak tantangan yang dirasakan. Baik lagi seperti ada keterbatasan data, ada tingginya biaya, variasi produk pangan yang banyak sekali, keberagamannya. Lalu harus juga membutuhkan integrasi yang bagus di sistemnya. Nah, itu masih belum maksimal. Jadi, kita harus mengembangkan lagi nih machine learning ke depannya agar bisa digunakan lebih baik lagi. Nah, ini kita harus mendukung dari teknologinya, data, dan juga sumber daya manusianya. Secara keseluruhan ini, machine learning itu punya potensi yang besar banget dalam mentransformasi sistem quality control, terlebih di sektor industri pangan, yang bisa jadi lebih prediktif, mampu untuk tercipta industri pangan yang lebih aman, asisten, efisien, dan berkelanjutan. Kedepannya kita harus memaksimalkannya lagi juga penggunaannya. Ini referensinya yang digunakan. Baik, terima kasih.